Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Serta tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum selaku koordinator dan dua rekan saya yaitu Hasnia dan Hervianti. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi yang berjudul aspek penilaian hasil belajar dari mata kuliah evaluasi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Hervianti. Ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh David R. Cradwell di jurnal Teori Interpretik, aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang yang diurutkan dalam versi lama dan versi terbaru. Versi lama yaitu evaluation, synthesis, analysis, application, comprehension, dan knowledge. Versi terbaru creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, dan remembering. Pertama, knowledge, remember, atau mengingat. Mengingat adalah proses kognitif paling rendah pada taksonomi Bloom. Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali, recall, atau mengenal kembali, recognition. Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau maupun yang baru saja didapatkan. Kedua, comprehension, understanding, atau memahami. Pada jenjang ini, siswa dituntut agar dapat menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi. Kemampuan untuk memahami, instruksi, dan menegaskan pengertian atau makna, ide, atau konsep yang telah diajarkan. Ketiga, application, applying, atau menerapkan. Menerapkan adalah kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural, procedural knowledge. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur, executing, dan mengimplementasikan, implementing. Keempat, analisis, analyzing, atau menganalisis. Menganalisis adalah kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa unsur-unsur serta mengorganisasikan prinsip-prinsip. Kelima, sintetis, evaluation, atau mengevaluasi. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau patokan tertentu. Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif, memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar-standar yang sudah ada. Keenam, evaluation, creating, atau menciptakan. Menciptakan adalah kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya. Teknik penilaian ranah kognitif. Penilaian kompetensi pengetahuan. Pertama, tes tertulis, yaitu pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kedua, tes lisan, tanya jawab. Ketiga, penugasan, tugas yang dilaksanakan secara individu ataupun kelompok. Keempat, portofolio, dokumentasi, sertifikat sebagai bukti pencapaian kompetensi atau prestasi. Materi kedua akan dijelaskan oleh
Saudari Hasnia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah dalam bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan, perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari, di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Kata kerja operasional ranah afektif. Dapat kita perhatikan pada gambar, kata kerja operasional ranah afektif itu terdiri atas 5, yaitu menerima, contohnya menanyakan, memilih, mengikuti. Yang kedua itu merespon, contohnya melaksanakan, membantu, menawarkan diri. Yang ketiga itu menghargai, yaitu menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat. Yang keempat itu mengorganisasikan, seperti merumuskan, mengintegrasi, menghubungkan. Yang terakhir itu atau yang kelima itu karakteristik menurut nilai, seperti bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani. Penilaian ranah afektif. Teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013 antara lain meliputi observasi, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Hasil observasi guru terhadap sikap siswa yang menonjol saat berpelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap siswa dilakukan oleh pendidik pada saat pelaksanaan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian utama diperoleh dari observasi harian yang dituliskan di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang berasal dari penilaian diri dan penilaian antar teman yang hasilnya dapat dijadikan alat konfirmasi dan hasil penilaian sikap oleh pendidik. Yang terakhir, teknik penilaian yang digunakan dan dapat dengan observasi melalui wawancara dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Dapat kita perhatikan pada bagan yang ada di gambar. Contoh lembar observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Dapat kita perhatikan pada gambar di samping terdapat contoh lembaran observasi, di mana terdapat pedoman observasi sikap spiritual yang terdiri dari nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan materi pokok. Pada tabel terdapat aspek pengamatan, skor, dan jumlah skor. Kemudian contoh format penilaian diri. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik terhadap diri sendiri antara lain siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam berperilaku. Contoh format penilaian diri, nama, kelas, semester. Pada tabel bisa kita lihat terdapat nomor, pernyataan, ya atau tidak, sesuai dengan diri siswa masing-masing. Kemudian contoh format penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang siswa terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap atau perilaku siswa yang dinilai. Contoh formatnya itu nama teman yang dinilai, nama penilai, kelas, semester. Pada tabel juga kita dapat perhatikan terdapat nomor, pernyataan ya atau tidak, dan jumlah. Jika si teman menilai temannya, jika misalnya teman saya tidak menyontek dalam mengerjakan ujian, teman yang menilai itu jika memang sudah melihat temannya menyontek, ya dia menceklis ya, kalau memang tidak, dia menceklis tidak. Materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan penilaian terhadap ranah yang berkenaan dengan keterampilan
atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Dengan kata lain, ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan adanya koordinasi otot-otot oleh pikiran sehingga diperoleh tingkat keterampilan fisik tertentu. Selanjutnya, kata kerja operasional ranah psikomotor. Meniru, menafsirkan rangsangan stimulus, kepekaan terhadap rangsangan, yaitu P1. Contohnya, menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, membedakan, mempersiapkan, meniru, dan menunjukkan. Yang kedua, manipulasi, menyiapkan diri secara fisik. P2. Contohnya seperti membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengawali, bereaksi, mempersiapkan, memprakarsai, menanggapi, mempertunjukkan, menggunakan, menerapkan. Selanjutnya, presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. P3. Contohnya seperti menunjukkan, melengkapi, menunjukkan, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mempraktekkan, memainkan, mengerjakan, membuat, mencoba, memposisikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu artikulasi, mengkaitkan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola. P4. Contohnya seperti membangun, mengatasi, menggabungkan, koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, memasang, membongkar, merangkai, menggabungkan, mempolakan, dan lain-lain. Selanjutnya, naturalisasi, menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. P5. Contohnya seperti mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, menciptakan, menghasilkan karya, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengerjakan, menggunakan, memainkan, mengatasi, menyelesaikan, dan lain-lain. Berikutnya yaitu contoh penilaian ranah psikomotor. Contohnya ada pada tabel 3.1 yang diperlihatkan pada gambar PPT. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.